she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Sudah di Bandung, Lucas Cardoso yang dirumorkan segera gabung Persib. Bandung digegerkan dengan kehadiran gelandang serang asal Brasil, Lucas Cardoso, 29, yang tertangkap kamera berada di stasiun WOS Tegaluar pada Sabtu, tanggal 17 Januari tahun 2026. Kemunculan Cardoso di ibu kota Jawa Barat ini segera memicu spekulasi luas mengenai potensi kepindahannya ke Persib Bandung, terutama setelah ia secara resmi mengumumkan perpisahannya dengan klub kasta tertinggi Liga Bulgaria, Dobruja Dobrich. Isu transfer ini semakin menguat mengingat Persib Bandung tengah berencana menambah amunisi baru pada jendela transfer paruh musim 2025/2026. Pelatih Persib, Bojan Hodak, telah mengonfirmasi adanya evaluasi skuad dan kemungkinan mendatangkan 1 hingga 2 pemain baru. Berdasarkan data Transfermarkt, Lucas Cardoso, yang lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1996, memiliki nilai pasar sebesar €350.000. Dengan kurs rupiah saat ini, sekitar Rp17.000 per euro, harga tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,9 miliar. Cardoso dikenal sebagai gelandang tengah yang fleksibel, mampu beroperasi sebagai gelandang serang maupun sayap kiri. Dengan tinggi 1,80 meter, ia memiliki pengalaman bermain di Eropa sebelum dikaitkan dengan Persib. Musim 2025/2026 menjadi periode produktif bagi Cardoso bersama Dobruja Dobrich. Ia mencatatkan 5 gol dan 1 assist dari 19 penampilan di berbagai kompetisi, termasuk FBet Liga dan Bulgarian Cup. Kontribusi signifikan ini juga membantunya menjadi sosok penting dalam mengembalikan Dobruja ke kasta tertinggi sepak bola Bulgaria. Pelatih Bojan Hodak sebelumnya telah memberikan indikasi kuat terkait perombakan kecil dalam skuad Maung Bandung. Kami sudah melakukan pergantian besar-besaran di musim panas, jadi tentu ada 1-2 pemain yang kami tidak senang dengan penampilannya, ujar Hodak pada Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026. Ia menambahkan bahwa fokusnya adalah melakukan penguatan agar tim tetap kokoh di puncak klasemen tanpa mengganggu stabilitas tim yang sudah terbentuk. Kehadiran Cardoso di Bandung bertepatan dengan pengumuman perpisahan emosionalnya dengan Dobruja Dobrich. Melalui akun Instagram pribadinya, Cardoso menyampaikan pesan menyentuh. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada klub, yang merupakan rumah saya selama 1 tahun 7 bulan. Di sini, saya belajar dari penggemar arti sebenarnya dari menjadi penggemar Dobruja, tulis Cardoso. Sebelumnya, Cardoso juga sempat santer dikaitkan dengan kepindahan ke klub Indonesia lainnya, Malut United. Namun, kemunculannya secara fisik di Bandung kini memperkuat dugaan bahwa Persib bisa menjadi pelabuhan barunya. Persib Bandung memang tengah aktif di bursa transfer paruh musim 2025/2026. Klub berjuluk Pangeran Biru ini telah melepas 2 pemainnya, Rezaldi Hehanussa dan Hamra Hehanussa, ke Persik Kediri dengan status pinjaman. Keputusan ini diambil untuk memastikan kedua pemain mendapatkan menit bermain yang lebih stabil di tengah persaingan ketat dalam skuad. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, peminjaman ini merupakan solusi terbaik agar perkembangan pemain tetap terjaga melalui pengalaman bertanding reguler. Dengan kebutuhan untuk memperkuat kedalaman skuad, terutama setelah adanya pemain yang keluar, kehadiran Lucas Cardoso menjadi sorotan utama. Apabila transfer ini terwujud, Cardoso diharapkan dapat membawa dimensi baru bagi lini tengah Persib dengan kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang, serta pengalaman bermain di Eropa yang bisa menjadi aset berharga di Liga 1 Indonesia dan AFC Champions League 2025/2026. Kunci sukses Persib juara paruh musim.
mental juara jadi senjata utama, angkat piala lagi. Persib Bandung sukses menjadi juara paruh musim Super League 2025/2026 dengan meraih 38 poin dari 17 pertandingan yang sudah dijalani. Maung Bandung meninggalkan Borneo FC dan Persija Jakarta di posisi kedua dan ketiga. Keberhasilan Persib menjadi juara paruh musim Super League 2025/2026 sangat diapresiasi oleh Sadil Ramdhani. Pemain Persib itu bersyukur Pangeran Biru mampu menjadi yang terbaik di pertengahan musim Super League 2025/2026. Sadil membeberkan kunci Persib sukses menjadi juara paruh musim Super League 2025/2026. Persib sebelumnya sempat terseok-seok di klasemen, hingga akhirnya menjadi nomor 1 saat ini. Menurut Sadil, adaptasi menjadi faktor penting di balik performa Persib sejauh ini. Di awal musim kehadiran banyak pemain baru agak sedikit kesulitan untuk kompak. Adaptasi karena memang banyak pemain baru juga semua. Bojan ungkap peta pesaing Persib di putaran kedua, singgung Persija. Persaingan menuju tangga juara Super League 2025/2026 berlangsung ketat. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional itu kini hanya menyisakan satu putaran lagi dan peta perebutan gelar masih terbuka lebar. Persib Bandung memang menutup putaran pertama di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin, tetapi keunggulan tersebut belum cukup untuk membuat Maung Bandung bernapas lega. Ketatnya jarak poin di papan atas menjadi alarm tersendiri bagi pelatih Persib, Bojan Hodak. Di bawah Persib, Borneo FC membayangi dengan 37 poin, disusul Persija Jakarta, 35 poin, Malut United, 34 poin, Persita Tangerang, 31 poin, hingga PSIM Yogyakarta, 30 poin. Selisih tipis itu membuat satu hasil buruk saja bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Bojan menyadari betul situasi ini. Menurutnya, putaran kedua selalu menghadirkan cerita yang berbeda, lebih keras, lebih penuh tekanan, dan syarat kejutan. Ia menilai beberapa klub telah melakukan investasi besar untuk memastikan timnya siap berburu gelar. Persija Jakarta dan Malut United adalah tim yang paling banyak menginvestasikan uangnya. Tentu saja mereka menjadi pesaing terbesar kami, ujar Bojan, Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026. Kewaspadaan Bojan terhadap Persija bukan tanpa alasan. Macan Kemayoran dikenal sebagai tim dengan kedalaman skuad dan pengalaman menghadapi laga-laga bertekanan tinggi. Investasi besar yang dilakukan Persija dinilai membuat mereka siap tampil lebih konsisten di paruh kedua musim. Persija juga telah mendatangkan 2 pemain baru di bursa transfer Januari ini. Meski demikian, Bojan menegaskan bahwa ancaman tak hanya datang dari satu arah. Ia secara khusus menyebut Borneo FC sebagai tim yang tak boleh diabaikan, mengingat posisi mereka yang sangat dekat dengan Persib. Tapi jika Anda bertanya pada saya, Borneo masih ada di sana, mereka ada di peringkat kedua, kata pelatih asal Kroasia itu. Tak berhenti sampai di situ, Bojan juga membuka kemungkinan munculnya kejutan dari klub lain. Dewa United, menurutnya, memiliki potensi besar untuk menjadi kuda hitam, terutama melihat pola permainan mereka yang kerap meningkat di putaran kedua. Mungkin di putaran kedua juga Dewa bisa memberikan kejutan, karena mereka juga menginvestasikan banyak uang untuk tim dan punya pemain yang bagus. Setiap putaran kedua, mereka selalu lebih baik, jadi mereka juga berbahaya, ucap Bojan. Perubahan di tubuh Persebaya Surabaya juga tak luput dari pengamatannya. Pergantian pelatih dan masuknya sejumlah pemain baru dinilai bisa mengubah wajah tim berjuluk Bajul Ijo itu secara signifikan. Untuk tim lainnya, mungkin Persebaya, mereka mengganti pelatihnya dan mendatangkan beberapa pemain baru, jadi mereka juga bisa menjadi berbahaya, pungkasnya. Putaran kedua Super League akan dimulai akhir Januari ini. Persib Bandung dijadwalkan menghadapi PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Puas dengan kualitas pemain lama, Persib ogah rombak skuad di bursa transfer paruh musim.
Persib Bandung tak akan melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/26. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, dirinya cukup puas dengan materi pemain yang kini dimiliki. Hal itu terbukti dengan pencapaian Persib yang sampai akhir putaran pertama berhasil menjadi pemuncak klasemen BRI Super League 2025/26. Sampai dengan hari ini, Persib masih pasif dalam pergerakan di jendela transfer. Klub berjuluk Maung Bandung itu baru mengumumkan peminjaman pemain, yakni Rezaldi Hehanussa dan Alhamra Hehanussa, ke Persik Kediri. Kami melakukan pergantian besar-besaran di musim panas, awal musim, jadi tentu saya ada 1-2 pemain yang kami tidak senang dengan penampilannya, itu membuat kami akan melakukan perubahan. Tapi tidak akan terlalu banyak, kata Hodak di Bandung, Minggu, tanggal 18 Januari tahun 2026. Di awal musim, Persib mendatangkan 16 pemain baru, dengan rincian 5 lokal dan 11 asing. Di pertengahan musim, 1 pemain asing sudah pergi yakni gelandang serang William Marsilio. Kemudian, Hehanussa bersaudara juga dipinjamkan ke Persik dengan kontrak 6 bulan, demi mendapatkan menit bermain. Ada 2 pemain asing lain yang dirumorkan juga akan pergi, yakni penjaga gawang Adam Perzibek dan Federico Barba. Namun, sampai berita ini ditulis belum ada kejelasan ihwal nasib kedua pemain itu. Hanya saja, Hodak menyatakan jika dirinya tak akan merombak skuad terlalu dalam. Ia akan memaksimalkan materi pemain yang dia miliki saat ini. Tidak akan terlalu banyak perubahan, akan ada beberapa. Tetapi seperti yang saya katakan, tidak akan banyak, sebab pada akhirnya kami juga adalah tim nomor 1 dan tim-tim yang di papan bawah yang melakukan banyak perubahan. Tapi bagi kami, mungkin akan dilakukan penguatan, pungkasnya. Belum puas dengan puncak klasemen, Bojan Hodak ungkap 3 kekurangan Persib jelang putaran kedua. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, belum puas dengan pencapaian menempati puncak klasemen Super League 2025/2026. Persib menutup putaran pertama Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 dengan status pemuncak klasemen. Pada awal kompetisi, langkah Maung Bandung sempat tersendat. Namun, Persib mulai bangkit dan menemukan konsistensi permainan sampai akhirnya menutup putaran pertama di puncak klasemen. Selain itu, Persib juga sukses menutup putaran pertama dengan catatan kebobolan paling sedikit di Super League 2025/2026, yaitu 11 gol. Pencapaian tersebut diraih Persib usai melakukan perombakan skuad pada awal musim. Meski skuadnya banyak berubah, Bojan Hodak sukses menjaga performa Persib sepanjang putaran pertama. Namun, Hodak belum puas karena Persib dia nilai masih memiliki banyak kekurangan. Pelatih asal Kroasia tersebut membeberkan kelemahan Persib yang harus diperbaiki pada putaran kedua. Persib menjadi tim yang mendapatkan hadiah penalti terbanyak musim ini. Maung Bandung mendapatkan 7 hadiah penalti, tetapi 4 kali gagal dimaksimalkan oleh pemain-pemain Persib. Lihat, kami jadi nomor 1 di liga. Saya merasa senang dan puas, ujar Bojan Hodak. Tetapi di samping itu, kami masih bisa lebih baik. Kami beberapa kali gagal memanfaatkan penalti, ada 5 kali kami melewatkannya tanpa gol, lanjutnya. Keunggulan Persib di depan mata sering dibuyarkan lawan pada menit-menit terakhir. Salah satunya saat gagal menang di markas Persik Kediri setelah sempat unggul 1 gol lebih dulu. Kami kebobolan di beberapa pertandingan pada menit-menit terakhir, yang membuat kami kehilangan poin, ujar Bojan Hodak. Meski begitu, sang pelatih tetap puas karena timnya juga kerap mencetak gol kemenangan pada menit-menit terakhir. Tetapi kami juga bisa memenangi pertandingan di menit-menit terakhir, terangnya. Persib memang punya lini pertahanan terkuat musim ini. Namun, Hodak tetap memperhatikan masalah dalam produktivitas gol. Persib baru mencetak 27 gol dari 17 laga putaran pertama dan menjadi tim terproduktif nomor 4 saat ini. Maung Bandung kalah gacor dari Malut United, 33 gol, Persija Jakarta, 32, dan Borneo FC, 31.
Jika melihat hasil dan klasemen, tentu yang paling penting adalah pertahanan berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini pertahanan kami yang terbaik di Liga. Tentu saja ini adalah kunci, kata Hodak dilansir dari laman resmi klub. Karena serangan bisa memenangi pertandingan, tetapi pertahanan juga bisa memenangi gelar juara. Persib puncaki klasemen, Bojan Hodak siapkan strategi hadapi putaran kedua. Status Persib Bandung sebagai pemuncak klasemen BRI Super League 2025/26 membuat tekanan semakin besar saat kompetisi memasuki putaran kedua. Sebagai juara bertahan yang kini berada di posisi teratas, Maung Bandung otomatis menjadi sasaran utama klub-klub pesaing yang berambisi menghentikan laju mereka. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyadari sepenuhnya tantangan tersebut. Meski demikian, juru taktik asal Kroasia itu menegaskan bahwa dirinya dan seluruh pemain sudah terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi, terutama dengan ekspektasi besar dari publik dan bobotoh. Bermain di Persib, setiap pertandingan selalu ada tekanan. Orang-orang berekspektasi tinggi karena kami dituntut bisa memenangkan setiap 8 laga. Namun, ini sudah menjadi keseharian kami selama 3 tahun terakhir. Tekanan seperti ini adalah hal yang normal di Persib, ujar Hodak. Menurutnya, tekanan justru merupakan bagian dari identitas klub besar. Hodak menilai skuad Maung Bandung telah memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk menghadapi laga-laga krusial di sisa musim kompetisi. Di sisi lain, Hodak memprediksi persaingan di papan atas akan semakin ketat. Ia menyebut beberapa klub dengan kekuatan finansial dan kualitas pemain mumpuni berpotensi menjadi ancaman serius bagi Persib. Persija Jakarta dan Malut United adalah tim yang paling banyak mengeluarkan dana. Mereka menjadi pesaing terberat kami. Selain Borneo FC, Dewa United juga bisa memberi kejutan karena mereka berinvestasi besar untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas, jelasnya. Tak hanya itu, Persebaya Surabaya juga masuk dalam radar persaingan. Pergantian pelatih serta kedatangan sejumlah pemain anyar dinilai bisa membuat Bajul Ijo tampil lebih berbahaya di putaran kedua. Mungkin Persebaya juga, mereka mengganti pelatih dan mendatangkan beberapa pemain baru. Itu bisa membuat mereka menjadi lebih berbahaya, tambah Hodak. Dengan tekanan yang semakin besar dan persaingan yang kian ketat, Persib dituntut menjaga konsistensi permainan. Jika mampu mempertahankan performa hingga akhir musim, Maung Bandung berpeluang besar mencetak sejarah dengan meraih gelar juara 3 kali beruntun. Taktik baru Bojan Hodak di Persib Bandung, bukan sekadar ganti pemain tapi ubah skema. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan tim berjuluk Maung Bandung tersebut aktif melakukan pergerakan pada bursa transfer Januari tahun 2026. Keputusan ini diambil menyusul hengkangnya 3 pemain pilar serta kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kinerja tim sepanjang putaran pertama Liga 1. Data performa Persib pada paruh musim pertama menunjukkan adanya celah pada konversi peluang dan kontribusi gol dari lini kedua. Berdasarkan catatan pertandingan, efisiensi serangan menjadi fokus utama perbaikan setelah beberapa laga berakhir dengan skor minim meski mendominasi penguasaan bola. Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa tim memang sedang bergerak mencari pemain baru untuk memperkuat kedalaman skuad. Kita akan lihat siapa yang akan datang. Tapi yang pasti kami mencari pemain yang bisa meningkatkan level permainan tim, ujar Bojan Hodak pada Jumat, tanggal 16 Januari tahun 2026. Manajemen Persib mengonfirmasi 3 nama pemain telah resmi mengakhiri kerjasama dengan tim pada bursa transfer kali ini. Kekosongan tersebut memaksa tim pelatih untuk mencari pengganti yang memiliki profil permainan sesuai dengan kebutuhan taktik di putaran kedua. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan, radar pencarian Persib saat ini mencakup 3 posisi krusial. Tim dikabarkan tengah membidik 2 pemain di sektor penyerang dan 1 penjaga gawang tambahan untuk memperkuat lini pertahanan. Pergerakan transfer Persib mulai mendapatkan perhatian media asing. 2 pemain asal Eropa dilaporkan masuk dalam radar bidikan Maung Bandung, dengan salah satu nama merupakan penyerang yang memegang status sebagai top skor di kompetisi Kroasia. Secara profil, penyerang asal Kroasia tersebut dikenal memiliki keunggulan dalam penempatan posisi dan duel udara.
kehadiran tipe penyerang target man ini diproyeksikan menjadi solusi atas kendala penyelesaian akhir yang dialami Persib pada laga-laga sebelumnya. Namun untuk daftar nama pemain yang diincar Persib Bandung belum diumumkan. Bojan Hodak diprediksi akan melakukan penyesuaian formasi untuk memaksimalkan potensi pemain baru yang bergabung. Perubahan skema ini memungkinkan Persib bermain lebih variatif. Dengan adanya penyerang baru, tim tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan pemain sayap, tetapi juga bisa memaksimalkan umpan silang akurat langsung ke jantung pertahanan lawan. Kehadiran dua pemain timnas Indonesia Tom Haye dan Eliano Reijenders sangat berpengaruh terhadap performa Persib. Kehadiran Tom Haye dan Eliano Reijenders sangat berpengaruh terhadap penampilan Persib Bandung di musim 2025/2026. Maung Bandung tampil perkasa di Super League 2025/2026 dan AFC Champions League (ACL) 2025/2026. Persib kini berstatus juara paruh musim Super League 2025/2026 dengan mengemas 38 poin, unggul 1 angka dengan Borneo FC. Di ACL 2025/2026, Persib sukses melangkah ke babak 16 besar dan akan bertemu wakil Thailand, Ratchaburi FC. Mendatangkan Tom Haye sebelum musim 2025/2026 dimulai merupakan hal positif bagi Persib. Tom Haye tercatat sudah bermain sebanyak 14 pertandingan Super League 2025/2026 dan mencetak 1 gol serta 2 assist. The Professor berhasil membuat lini tengah Persib semakin hidup. Pengalamannya di Eropa bersama klub-klub Belanda benar-benar dibuktikan oleh Tom Haye di Pangeran Biru. Aura positif yang dibawa Tom Haye sangat dirasakan oleh rekannya di Persib, Sadil Ramdhani. Sadil mengatakan bahwa Tom Haye mengajarkan arti pemain profesional. Sangat bagus, sangat luar biasa pemain tersebut. Tom Haye sangat kompetitif. Jadi, kita perlu mencontoh apa yang menjadi mentalitas dia dalam bermain, memotivasi diri dia dan seluruh pemain, kata Sadil. Sadil senang melihat gaya bermain Tom Haye. Ia pun mau terus belajar untuk mendapatkan ilmu langsung dari pemain berusia 33 tahun tersebut. Saya rasa mereka sangat profesional. Jadi, saya pun sendiri perlu belajar dari mereka yang sudah bermain lama di Eropa. Jadi, sangat bagus dan positif untuk tim ini, kata Sadil. Tidak hanya Tom Haye, Persib juga mendatangkan Eliano Reijenders di awal musim 2025/2026. Kehadiran dua pemain timnas Indonesia itu benar-benar membuat Persib semakin kuat. Meski belum mencetak gol, Eliano sudah bermain sebanyak 13 pertandingan bersama Persib di Super League 2025/2026. Pemain berusia 25 tahun itu mampu bermain di banyak posisi seperti bek sayap kiri, gelandang bertahan, dan penyerang sayap kiri. Sangat luar biasa, sangat bagus, sangat pekerja keras. Kita lihat sendiri beberapa pertandingan dia. Eliano Reijenders sangat luar biasa dalam taktikal juga seperti itu, ucap Sadil. Sadil berharap Eliano tidak menyerah dengan taktik yang diberikan oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Saya berharap mereka semua nyaman dengan apa yang menjadi instruksi pelatih, sehingga mereka bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk timnas Indonesia seperti itu, tutup Sadil. Paling sedikit kebobolan musim ini, benteng kokoh Persib jadi kunci menuju juara Super League 2025/2026. Persib Bandung jadi klub dengan rekor pertahanan terbaik di Super League 2025/2026. Maung Bandung jadi tim paling sedikit kebobolan di Super League musim ini. Tim asuhan Bojan Hodak baru kebobolan 11 kali dalam 17 pertandingan putaran pertama. Statistik ini lebih baik dari musim lalu. Saat itu, Persib kebobolan 12 kali saat menutup putaran pertama. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memandang penyerangan tajam memang bisa memenangkan pertandingan. Namun, pertahanan solid jadi kunci sebuah tim untuk memenangkan gelar juara. Meski Bojan Hodak senang dengan rekor pertahanan,
tetapi dirinya masih belum puas dengan kinerja lini serang Persib. Jika melihat hasil dan klasemen, tentu yang paling penting adalah pertahanan berjalan dengan baik, ujar Bojan Hodak. Jadi sejauh ini pertahanan kami yang terbaik di Liga. Tentu saja ini adalah kunci, karena serangan bisa memenangkan pertandingan. Tapi pertahanan bisa memenangkan gelar juara, ujarnya. Memasuki putaran kedua, tekanan bakal makin besar untuk skuad Persib Bandung untuk mempertahankan puncak klasemen. Jadi sejauh ini pertahanan kami yang terbaik di Liga. Tentu saja ini adalah kunci, karena serangan bisa memenangkan pertandingan. Tapi pertahanan bisa memenangkan gelar juara, ujarnya. Memasuki putaran kedua, tekanan bakal makin besar untuk skuad Persib Bandung untuk mempertahankan puncak klasemen. Selain ekspektasi tinggi dari supporter, tim lawan juga makin bersemangat pada putaran kedua dengan membenahi skuad. Semua tim lawan akan mencoba mengalahkan Persib Bandung. Selain itu, semua tim ingin mencegah Persib mencatatkan hat-trick juara Liga pada akhir musim ini. Di Persib, setiap pertandingan itu selalu ada tekanan, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Orang-orang selalu menaruh ekspektasi yang tinggi. Terutama karena sekarang kami mulai bisa memenangkan setiap pertandingan. Tapi ini adalah sesuatu hal yang membuat kami sudah terbiasa. Sebab kami sudah sehari-hari hidup seperti ini dalam 3 tahun. Jadi ini hal yang normal di Persib, katanya. Bobotoh mendadak geruduk Instagram Sergio Ramos, minta legenda Real Madrid gabung Persib Bandung. Warganet yang diduga bobotoh ramai-ramai menggeruduk akun Instagram pemain kelas dunia, Sergio Ramos. Legenda Real Madrid dan timnas Spanyol itu diminta untuk bergabung dengan Persib Bandung. Persib Bandung dilaporkan tengah mencari pemain baru untuk putaran kedua Super League 2025/2026. Salah satunya di posisi bek tengah, di mana Pangeran Biru harus mencari pengganti Federico Barba yang ingin hengkang. Sejumlah nama sempat dikaitkan, tapi belum ada langkah nyata dari manajemen Persib terkait siapa sosok bek tengah yang diburu oleh manajemen Pangeran Biru. Namun, di tengah ketidakjelasan, bobotoh ternyata berinisiatif. Mereka tiba-tiba meramaikan akun Instagram Sergio Ramos, pemain berlabel legenda sepak bola dunia yang tengah menganggur. Bobotoh dan warganet meramaikan sejumlah unggahan Sergio Ramos di Instagram. Mereka mengajak bek berusia 39 tahun itu untuk bergabung dengan Persib di putaran kedua. Ada juga akun mengatasnamakan Bobotoh Connection menanyakan rumor dan tanggapan Sergio Ramos ke Persib. Hello Sergio Ramos, apa kabar? Ada banyak rumor mengenai kamu akan bergabung dengan Persib. Bagaimana pandanganmu soal itu? Tanya akun tersebut. Sergio Ramos memang tengah tanpa klub. Dia terakhir memperkuat Monterrey, klub asal Meksiko pada 2025. Kans dia ke Persib pun terbuka karena nilai pasarnya juga sudah terjun bebas. Bersasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Sergio Ramos kini hanya 13,91 miliar rupiah. Angka itu tergolong rendah untuk sekelas bintang dunia, bahkan lebih rendah dari bintang Persib dan Timnas Indonesia, Tom Haye, yang berada di angka 17,38 miliar rupiah. Sehingga kemungkinan Ramos untuk ke Persib sebagai pengganti Barba cukup masuk akal. Dia diyakini bisa mengambil peran penting di Pangeran Biru pada putaran kedua. Adapun nasib Barba yang ingin hengkang sudah tersiar sejak akhir tahun. Bahkan bek Italia itu sudah terang-terangan mengaku kesulitan beradaptasi dan harus pergi. Barba ingin kembali ke Eropa demi keluarganya. Tapi Persib terus menahan Barba, sebab sang bek pilar penting di putaran pertama dan sudah mencatatkan 17 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Di sisi lain, Federico Barba sudah sempat masuk bidikan klub Eropa. 2 di antaranya adalah kasta kedua Liga Italia, Pescara dan juga Aris Thessaloniki FC, klub Yunani. Tapi semuanya ditolak oleh Persib. Persib dalam sorotan media asing, 2 pemain Eropa dirumorkan bakal gabung Maung Bandung, ada top skor dari Kroasia.
Persib Bandung menjadi perbincangan hangat jelang bergulirnya putaran kedua kompetisi. Isu transfer pemain asing Maung Bandung bahkan ikut mendapat sorotan dari media luar negeri. Perhatian publik tak hanya tertuju pada persiapan tim di lapangan. Dinamika bursa transfer justru menjadi topik utama yang menyelimuti Pangeran Biru dalam beberapa pekan terakhir. Rumor paling kencang datang dari sektor pertahanan Persib. Bek asal Italia, Federico Barba, disebut-sebut berada di ambang pintu keluar dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Media Italia ramai mengabarkan bahwa Barba diminati sejumlah klub dari kampung halamannya. Pescara hingga Empoli disebut menjadi destinasi potensial bagi bek berpengalaman tersebut. Isu kepindahan Barba semakin menguat setelah sang istri, Esther Giordano, mengunggah pesan bernada personal di media sosial. Meski unggahan itu telah dihapus, publik telanjur mengaitkannya dengan masa depan Barba di Persib. Spekulasi juga diperkuat oleh pernyataan lama Barba yang mengakui pikirannya sempat terpecah akibat urusan keluarga. Situasi ini membuat rumor kepergian sang bek sulit dibendung. Jurnalis Italia, Niccolò Sira, bahkan sempat menyebut Barba tinggal selangkah lagi bergabung dengan Pescara. Namun laporan terbaru justru mengklaim Empoli berada di posisi terdepan untuk memulangkannya. Di tengah rumor tersebut, pelatih Persib Bojan Hodak masih menunjukkan kepercayaannya kepada Barba. Sang bek tetap diturunkan dalam laga besar melawan Persija Jakarta. Sambil menunggu kejelasan nasib Barba, Persib mulai dikaitkan dengan potensi kedatangan pemain Eropa baru. Berdasarkan data Transfermarkt, ada dua nama yang kini masuk dalam radar rumor Maung Bandung. Nama pertama adalah Marko Dugatzik, striker jangkung asal Kroasia yang dikenal tajam di depan gawang. Rumor ini mencuat setelah namanya tercantum dalam bursa transfer Persib di laman Transfermarkt. Spekulasi makin kuat usai Dugatzik mengunggah pesan perpisahan emosional kepada pendukung FC Seoul. Unggahan tersebut menjadi sinyal bahwa ia siap membuka petualangan baru. Striker berusia 31 tahun itu memiliki postur 190 cm yang ideal untuk duel udara. Nilai pasarnya pun tergolong tinggi, mencapai sekitar 15,64 miliar rupiah. Dugatzik bukan nama sembarangan di Eropa. Ia pernah menjadi top skor Liga Rumania musim 2022-2023 bersama FC Rapid 1923 dengan torehan 22 gol. Nama kedua yang kembali mencuat adalah Alberto Rodriguez, bek asal Spanyol yang sudah akrab bagi Bobotoh. Ia kembali dikaitkan dengan Persib seiring isu hengkangnya Federico Barba. Alberto sebelumnya menjadi pilar penting saat Persib menjuarai Liga Indonesia musim 2023-2024. Kontribusinya di lini belakang membuat namanya masih lekat di hati pendukung. Setelah hengkang ke Mohun Bagan SG di Liga India, situasi kompetisi yang tak menentu disebut membuka peluang comeback ke Indonesia. Kondisi ini membuat rumor kembalinya Alberto terasa masuk akal. Jika transfer tersebut terrealisasi, Alberto diyakini tak akan butuh adaptasi panjang. Ia sudah memahami karakter permainan Bojan Hodak dan atmosfer Persib Bandung. Kembalinya Alberto bisa menjadi solusi cepat bila Barba benar-benar pulang ke Italia. Kombinasi pengalaman dan chemistry yang sudah terbangun menjadi nilai plus tersendiri. Kini, publik Bandung hanya bisa menunggu kepastian dari manajemen Persib. Bursa transfer masih panjang, dan kejutan bisa datang kapan saja. Persib Bandung lepas 8 pemain dengan status pinjaman, bukti ketatnya persaingan internal. Persib Bandung kembali menunjukkan kedalaman skuad yang kuat pada musim kompetisi ini. Ketatnya persaingan internal di tubuh Maung Bandung membuat manajemen klub melepas 8 pemain dengan status pinjaman ke sejumlah klub Liga Indonesia. Kebijakan tersebut diambil agar para pemain tetap mendapatkan menit bermain di tengah persaingan yang semakin padat. Musim ini, Persib memiliki komposisi pemain yang dinilai hampir merata di setiap lini, kualitas pemain inti dan pelapis tidak terpaut jauh, sehingga rotasi kerap dilakukan berdasarkan kebutuhan taktik dan karakter lawan. Kondisi ini membuat pelatih Persib, Bojan Hodak, memiliki banyak opsi tanpa harus bergantung pada satu susunan pemain tetap.
Masuknya sejumlah pemain baru juga menambah persaingan di dalam tim. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama harus bersaing ketat dengan rekrutan anyar maupun pemain lain yang tampil konsisten sepanjang pramusim dan awal kompetisi. Ketatnya persaingan internal berdampak pada kesempatan bermain sebagian pemain. Beberapa nama tercatat minim mendapatkan menit bermain, bukan karena penurunan kualitas, melainkan akibat kebutuhan strategi dan kedalaman skuad yang dimiliki Persib. Situasi tersebut mendorong manajemen untuk mengambil langkah peminjaman. Klub menilai keputusan ini sebagai solusi terbaik, agar pemain tetap berada dalam ritme pertandingan dan terus berkembang, khususnya bagi pemain muda yang membutuhkan jam terbang di kompetisi dengan intensitas tinggi. Hingga saat ini, Persib tercatat telah meminjamkan 8 pemain ke sejumlah klub peserta Liga Indonesia. Persik Kediri menjadi klub yang paling banyak menerima pemain pinjaman dari Maung Bandung. Zalnando dipinjamkan ke Persita Tangerang untuk menambah menit bermain di sektor pertahanan. Henhen Herdiana memperkuat Persik Kediri, sementara Deddy Kusnandar menjalani masa peminjaman bersama Bayangkara FC. Di lini depan, Dimas Derajat dipinjamkan ke Malut United untuk mendapatkan kesempatan tampil reguler. Atsikri bergabung dengan Persijap Jepara, sedangkan Ferdiansyah menjalani masa peminjaman bersama Semen Padang. Persik Kediri kembali menjadi tujuan bagi dua pemain lainnya, yakni Rezaldi Hehanusa dan Hamra Hehanusa, yang diharapkan mampu menambah kedalaman skuad Macan Putih pada musim ini. Langkah meminjamkan pemain ini mencerminkan strategi jangka panjang Persib dalam mengelola skuad. Klub tidak hanya fokus pada target jangka pendek, tetapi juga memperhatikan perkembangan individu pemain agar siap bersaing saat kembali ke Bandung. Dengan kedalaman skuad yang tetap terjaga, Persib berharap dapat terus tampil kompetitif di tengah jadwal padat kompetisi. Sementara itu, para pemain yang dipinjamkan diharapkan kembali dengan pengalaman dan kepercayaan diri yang lebih matang, sekaligus memperketat persaingan internal Persib pada musim berikutnya. Dua modal Persib tatap putaran kedua, pertahanan kokoh dan keangkeran GBLA. Persib Bandung menutup putaran pertama Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 dengan catatan pertahanan paling rapat. Persib Bandung hanya kebobolan 11 gol dari 17 pertandingan, menjadikannya tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh musim ini. Catatan tersebut bahkan lebih baik dibanding musim lalu, saat Persib kemasukan 12 gol pada fase serupa. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai lini belakang memiliki peran penting dalam persaingan gelar Super League. Ia mengakui produktivitas gol membantu tim meraih kemenangan, tetapi konsistensi pertahanan memberi fondasi lebih kuat dalam kompetisi panjang. Jika melihat hasil dan klasemen, tentu yang paling penting adalah pertahanan berjalan dengan baik, ujar Bojan Hodak.